Kesempatan ini saya akan lebih menitik beratkan keperawatannya untuk keperawatan dewasa dengan skup Gadar, Kritis, dan KMB. Bapak Ibu sekalian, tak lupa saya sampaikan pada panjenengan bahwa nanti kita akan bahas bersama-sama, dan monggo silakan berikan feedback jika misal pada saat saya penyampaian kurang jelas atau ada noise semacam gangguan, misal ada suara gaduh yang masuk, suara bocor yang masuk, silakan berikan feedback. Dan saya sangat sangat welcome sekali jika panjenengan mau bertukar, misal jika ada soal yang sekiranya kok beda ya dengan pemahaman dari panjenengan, nanti kita cari versi terbaiknya. Jadi belum tentu apa yang saya sampaikan itu mutlak. Mungkin guideline di lapangan berbeda dengan guideline yang ada di luaran, ataupun sebaliknya seperti itu. Nah, nanti untuk tanda jawaban dan pembahasannya insya Allah nanti akan saya kirimkan selepas selesai acara kita kali ini. Kemarin sudah saya sampaikan kepada admin untuk disampaikan kepada panjenengan untuk setiap pertemuan kurang lebih kita akan membahas 30 soal. Jadi biar nggak terlalu banyak-banyak, biar pemahamannya lebih santai dan lebih dapat diterima dengan baik seperti itu. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah sangat berpengalaman sekali untuk penanganan kasus-kasus klinis. Mbak, boleh saya izin share screen, Mbak? Mbak admin. Mbak adminnya mana ini? Oh, ini. Oke. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini mungkin saya juga baru bertatap via online dengan panjenengan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya adalah Yudhisa Dias Lubisandi. Panjenengan bisa manggil saya Dias. Saat ini saya on duty di Akper Pemkab Ngawi. Saya juga salah satu instruktur BTCLS, dan saat ini saya sedang tugas belajar di Kaohsiung Medical University di Taiwan untuk jenjang S3, dan ini adalah sekilas dari profil saya. Pada kali ini saya akan mengulas sebelum kita ke soal. Jadi kebanyakan soal nanti akan tanya masalah keperawatan prioritas, masalah intervensi prioritas, masalah diagnosa, prioritas intervensi, prioritas pengkajian, ataupun prioritas evaluasi. Itu nanti levelnya adalah setara, Bapak Ibu. Jadi contohnya misalnya seperti ini. Kalau masalahnya itu gangguan nafas, misal bersihan jalan nafas, ya evaluasinya ya evaluasi bersihan jalan nafas prioritasnya. Tergantung dari konteks soalnya. Nanti kita akan bahas. Jadi nanti nggak usah bingung, nggak usah pusing. Kita akan sama-sama praktis ya. Bagaimana sih penerapannya masalah prioritas, diagnosa prioritas, intervensi prioritas, seperti itu. Nah, apa yang membedakan? Jadi saya bedakan antara Gadar dan KMB kritis. Kalau Gadar kita ngomongnya ABCDE. Okay. RW itu jalan nafas, breathing itu cara bernafas, sirkulasi itu ngomong terkait
kardiovaskuler saja. Nanti akan berbeda lagi kalau ngomong kardiovaskuler di KMB kritis. Disability ini ngomong terkait fungsi neurologis, exposure ini meliputi tampilan fisik atau pajanan dari luar. Ya. Lah, Bapak Ibu bisa membedakan ya, ini gadar ya, gadar ABCD. Jadi ini yang nanti panjenengan pegang. Kalau ditanya prioritas-prioritas, kalau panjenengan identifikasi, ini memang kurang lebih sama, tapi panjenengan harus lihat benar-benar pada konsepnya. Ini nanti menentukan hierarki prioritas, baik itu masalah, intervensi, pengkajian, kriteria, evaluasi, dan lain sebagainya. Oke, diingat. Nanti akan saya sharekan juga. Sepertinya sudah saya kirim ya ke admin. Ya, nanti bisa diulas lagi. Nanti penerapannya kita akan lihat di soal. Nah, kalau KMB kritis atau non kegawatan ini ngomongnya B1 sampai B6. Kita nggak ngomong head to toe, nggih. Head to toe adalah proses pemeriksaan. Tetapi head to toe tidak bisa dijadikan hierarki menentukan prioritas. Yang menentukan prioritas cuma di gadar A, B, C, D, E, di KMB kritis B1 sampai B6. Nah, di B1 ada RW sama breathing. Beda nggih, kalau tadi digadar kan tadi RW breathing ya. Tapi kalau di KMB kritis RW itu adalah jalan nafas. Terus breathing itu adalah caranya bernafas. Nah, B2 itu blood kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu berarti ngomong terkait pembuluh darah ya, pembuluh darah dan darahnya dan sirkulasinya. Tetapi di blood itu juga ngomong hematologi. Jadi misal kayak HB, MCV, dan lain sebagainya. Yang ada kaitannya dengan komponen darah lengkap. Ya. Jadi masuk sini. Misal B22 seperti itu. Nah, B3, B4, B5, B6. Nah, inilah yang disebut dengan hierarkinya. Nanti kalau Bapak Ibu pegang ini saja, insya Allah jawab soalnya pasti akan sangat gampang. Nah, seperti ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Misal RW, masalahnya ada apa saja sih? Nanti kalau ada soal adanya seputum, ronki, gargling, crowing, snoring, choking, lah pasti bersihan jalan nafas. Atau inefektif jalan nafas. Jalan nafas tidak efektif atau semacamnya. Terkadang soalnya itu campur-campur Bapak Ibu. Ada yang dia ngisinya pakai diagnosa 2015, ada yang 2018, ada yang SDKI, ada yang masih nanda. Tapi panjenengan nggak usah bingung. Ini adalah kasta paling tinggi diagnosa. Kalau muncul misal berdahak dan lain sebagainya, ya kemungkinan RW. Jawabnya adalah bersihan jalan nafas. Baik itu diagnosa, intervensi, nah nanti juga akan sama. Yang paling tinggi apa? Tata laksana, misal Saksen seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti ini nggih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nanti untuk pembahasan yang ini seperti sesak nafas, dyspnea dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas pada saat soal. Seperti itu. Bapak dan Ibu, pertama kali kita mulai dulu dari soal. Ini adalah beberapa saya lampirkan soal-soal yang panjenengan sudah terima nih sebelumnya. Ya, pertama kali apa yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan? Pertama, lihat dulu pertanyaannya. Kalau ada soal, lihat dulu pertanyaan yang ditanyakan apa. Jadi kita nanti nggak banyak tersita waktu di soal. Presentasi luka bakar. Kalau kita ngomong presentasi luka bakar,
berarti kita ngomongnya adalah rule of net ya. Rules. Enggak, saya ganti untuk warnanya biar kelihatan ya. Berarti kita ngomong rules of net. Berarti apa? Bentar. Rule of net. Ya, nah rule of net ini untuk kasusnya apa? Kita lihat seorang pasien 25 tahun dibawa UGD luka bakar. Luka bakar ekstremitas atas bagian kanan dan kiri. Ya, kita tandai dulu. Mengerang kesakitan, kurit, kemerahan, tampak putih. Lah, sudah nggak ada. Berarti kita hanya fokus di presentasi luka bakar. Bapak Ibu silakan kalau ada feedback, bantu menjawab, monggo silakan. Monggo bisa komen di kolom komentar atau urun rembuk melalui suara juga bisa. Jadi untuk ini kita ngomongnya ekstremitas atas bagian depan kanan kiri. Berarti hanya bagian depan nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kalau kita ngomong satu tangan utuh, satu tangan utuh itu sama dengan 9. Oke. Kalau dua tangan berarti 18. Ngoten nggih. Nah, karena ini hanya bagian depan kanan dan kiri, berarti 4,5. Ini 4,5. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? C, Bapak. C. Ngoten J. Jadi jawabnya seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya kita ke nomor 2. Tujuan utama dari tindakan. Tujuan utama dari tindakan. Seorang laki-laki 35 tahun dirawat di rumah sakit dengan ulkus peptikum. Hasil pengkajian, pasien mengeluhkan nyeri ulu hati, mual, muntah dengan warna kehitaman. Pasien terpasang selang NGT, alir, dan tampak residu kehitaman pada selang. Kita tandai ya, poin yang menjadi konsentrasi kita. Saat ini perawat menginstruksikan pasien untuk puasa. Oh, jadi yang ternyata salah ya, yang jadi untuk puasa. Ya, oke. Nah, tujuannya apa? Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Mengistirahatkan kerja lambung, Pak. Ya, ya. Ini pasti Bapak dan Ibu sudah pengalaman banget, nggih, mengistirahatkan fungsi kerja lambung. Nggih. Saya nggak perlu khawatir untuk tindakan-tindakan klinis ini di rumah sakit, pasti jenengan sangat mahir. Nggih. Nanti yang perlu Bapak Ibu waspadai yaitu adalah saat ngomong hierarki keperawatan, ya, sama hierarki tindakan. Oke. Nanti jenengan terlalu terlalu overpower ya. Memang benar, cuma soalnya soal yang Bapak Ibu hadapi itu adalah menginstruksikan Bapak Ibu menjadi perawat profesional. Artinya tidak melampaui ataupun tidak keluar dari koridor perawat itu sendiri. Ya, seperti itu, nggih. Jadi biasanya yang kemarin-kemarin itu kebanyakan blesetnya karena sudah terlalu lama di ruangan sehingga terkadang tindakan medis itu jadi diklaim. Artinya apa ya? Jadi dilakukan. Jawabnya
tidak tindakan keperawatan, tapi tindakan medis. Kecuali di soalnya tidak ada tindakan keperawatan. Baru pilih yang paling ringan dulu, baru ngomong tindakan medis. Seperti itu. Nanti kita pasti ketemu soal seperti itu. Oke, selanjutnya. Nomor 3. Jenis terapi infus yang tepat. Nah, seorang perempuan 40 tahun dirawat di rumah sakit dengan DHF. Kelihatan ya, sharing biasanya. Oke, pasien demam 3 hari yang lalu, kurang minum, mual muntah, pasien tampak lemas, tampak cekung, turgor menurut, mukosa bibir tampak kering, suhu 30 derajat Celcius, pasien memiliki riwayat stroke. Jawabannya yang tepat adalah NaCl 0,9%, Pak. NaCl. Ringer laktat. Oke. Yang tepat untuk kasus ditandai dengan adanya mual, ya semua asering. Ringer laktat itu kebanyakan sesuai guideline diberikan kepada bentar-bentar saya ketik ya. Perdarahan. Sedangkan ini pengganti. Kalau asering ini biasanya untuk DHF, untuk kasus DHF. Untuk kasus-kasus infeksi adanya mual, muntah, misal kayak tipes dan lain sebagainya pakai ini. Pakai yang asering, kebanyakan yang DHF. Di sini mungkin Bapak Ibu yang sudah pengalaman pasti DHF ya, pasti asering seperti itu. Ingat nggih, kalau perdarahan pakai ringer laktat RL. Kalau nggak ada ringer laktat baru NaCl. Kalau nggak ada jawaban ringer laktat nih, seperti itu. Sebenarnya paling aman sih NaCl ya, NaCl. Cuma karena ini pilihannya banyak, akhirnya yang lebih tepat adalah asering. Oke. Nomor 4. Ini ada zat C, ya benar. Berikut ini harus diperhatikan dalam prosedur pemberian transfusi. Prosedur pemberian transfusi. Oh, ada kecuali Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Hati-hati nggih. Kalau ada kecuali. Biasanya soal-soal seperti ini jarang panjenengan temui. Kecuali. Kalau ada ya pokoknya perlu diperhatikan karena jarang sekali pembuat soal apalagi yang sudah disortir pakai kecuali. Oke, seorang laki-laki 50 tahun dirawat di RS dengan anemi hemolitik. Oke. Pasien mengeluh lemah, tidak bertenaga, konjungtiva mata tampak anemis, HB-nya 6,8, pasien transfusi BRC. Ini enggak perlu. Harus diperhatikan dalam prosedur pemberian transfusi. A, benar. Observasi selama 15 menit selama pemberian benar. Memastikan akses intravena, oke. Melakukan cek tanda vital sebelum transfusi, oke. Melakukan identifikasi pasien sebelum pemberian transfusi, oke. D. Yang benar apa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Kecuali. Yang ini sebenarnya jawabannya benar, cuma yang sekiranya paling nggak vital itu yang mana? Jawabannya apa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? A, Bapak. Ya, kita lihat nih. Berikut ini yang harus diperhatikan Yang C, dalam Bapak. prosedur pemberian transfusi. Double check pasti, nggih. Melakukan observasi tiap 15 menit, Pak. Ini nanti mencegah terjadinya ada reaksi yang lain alergi. Ini harus. C, Pak. C. Yang C, Pak. C, seperti itu. Nggih. Sebenarnya benar, jawaban C ini juga hal yang sangat vital. Tetapi dibandingkan keempat yang lainnya, ini klasifikasinya paling rendah. Tanda cek tanda-tanda vital sebelum transfusi pasti.
melakukan identifikasi sebelum pemberian transfusi darah ya sama seperti double check ini. Gitu nggih. Oke, selanjutnya nomor 5. Tindakan utama. Ya, ini tindakan utama. Seorang perempuan dirawat di RS dengan CHF, connective heart failure. Hasil pengajian mengeluh sesak nafas. Kita tandai nggih, sesak nafas frekuensinya 30. Megap-megap ya. Megap-megap palpitasi ya. Penggunaan otot bantu nafas saturasinya 87. Otot bantu nafas. Oke. Nah, jawaban yang paling tepat untuk kasus ini adalah Bapak. Memberikan bantuan terapi oksigen. Kenapa nggak B? Tindakan utama Bapak yang dilakukan. Iya, oke. Kenapa nggak C? Karena saturasinya 87 Bapak. Ya, karena saturasinya 87 nggih. Ya, benar. Ya, jadi seperti ini. Kalau di rumah sakit mau nggak mau nanti langsung BGA. Biasanya kan seperti itu. Ngoten nggih. Nah, karena panjenengan adalah perawat, panjenengan harus sesuai dengan tupoksinya perawat, yaitu adalah memberikan terapi oksigen. Kenapa nggak semivolar? Karena nggak sesuai. Oke. Selanjutnya, apakah tindakan kolaboratif? Nah, kayak gini boleh. Nah, tindakan kolaboratif. Ya, seorang perempuan 28 tahun dirawat di RS dengan anemia. Oh, sama ya tadi. Pasien mengatakan lemas, tidak bertenaga, mudah capek, sesak setelah aktivitas. Sesak setelah aktivitas. Pusing, tampak lemah, mukosa bibir tampak kering, konjungtiva anemis, HB-nya 5,9, hematokritnya berapa ini? 30%. Nah, jawaban yang tepat untuk kasus ini adalah Yang A, Bapak. Yang A. Memberikan transfusi WBC. WP. apa? Memberikan Yang A, Bapak. Ya. Jawabannya adalah A. Kenapa A? Kenapa enggak? Misal PRC, gitu aja kenapa? Kenapa enggak PRC? Kenapa enggak PRC Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Ya, oke, saya jelaskan nggih. Kalau kita ngomongnya ada komponen lain, ini berarti ngomongnya sel darah secara keseluruhan. Sel darah secara keseluruhan. Tapi kalau kita ngomongnya darah PRC ini hanya terkhusus untuk sel darah merah saja. Seperti itu, nggih. Jadi kan di dalam darah itu kan mungkin ada plasma, ada macam-macam ya, MCV, terus leukosit dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, nggih. Sampai di sini dipahami, nggih. Oke, WBC. Oke. Selanjutnya nomor 7. Nomor 7 adalah tindakan yang kurang tepat. Tindakan yang kurang tepat. Seorang laki-laki 50 tahun dirawat dengan PPOK, pasien sesak nafas, nafasnya 28, badannya lemas tanpa adanya penggunaan otot bantu nafas, serta pasien terpasang oksigen nasal 4 liter LPM sejak 4 hari yang. Tindakan yang kurang tepat adalah Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jawabannya adalah
Dia terpasang 4 liter per menit via nasal kanul sejak 4 hari yang lalu. Tindakan yang kurang tepat adalah kira-kira apa? Gede loh, Pak. Melanjurkan pasien untuk melembabkan hidung secara berkala. Itu malah tepat, Ibu. Karena ini sudah 4 hari. Maksudnya sudah lebih dari beberapa jam. Karena kan sejatinya oksigen itu kan kering, tidak ada pelembab. Jadi yang tepat adalah mengganti cairan humidifier setiap 6 jam. Kenapa seperti ini? Sebenarnya jika pemberian lebih dari 6 jam, harusnya diberikan cairan di reservoirnya oksigen sentral atau oksigen yang ditabung itu. Seperti itu. Yang harus diperhatikan seperti karena sejatinya oksigen murni itu adalah kering. Kenapa kok nggak monitor tanda-tanda keracunan oksigen? Dari beberapa studi, keracunan oksigen kebanyakan terjadi pada saat high concentrate oksigen, biasanya pada non-rebreathing mask. Kalau nasal kanul jarang sekali terjadi, karena pemberian 4 LPM ini menaikkan sekitar 0,12 atau 12% saturasi jika orang itu progresifnya baik. Jadi setiap 1 LPM nasal kanul itu menaikkan sekitar 0,04 atau kita bisa nyebutnya 4%. Dengan kondisi orangnya baik ya. Jadi menaikkan seperti itu. Kalau 4 LPM berarti bisa dinaikkan sekitar 12%. Seperti itu. Kalau 4 LPM berarti sekitar 12%. Saturasi biar naik ya, dengan catatan kalau pasien itu memang baik, tapi kan banyak kan enggak, bahkan setengahnya dari itu enggak terlalu maksimal seperti itu. Oke. Sekarang nomor 8, fungsi pemberian obat di tersebut. Oke, seorang laki-laki rematawan nyeri dada 2 jam sebelum terasa terhimpit dan sesak. Setelah diberikan obat ISDN, isosorbit dinitrat. Nah, ini sublingual. Berarti apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Jawabannya tepat adalah Vasodilator, Pak. gimana? Gimana Ibu? Vasodilator. Good. Oke. Vasodilator. Kontraindikasinya ini tensi di bawah 100 kalau nggak salah ya. Nggih. Ya benar nggih. Nggih, Pak. Nggih. Ini biasanya untuk kasus angina pectoris. Angina pectoris ya. Nggih. Oke. Kalau analgetik ya, kalau vasodilator ya ini ya ISDN atau GTN, nitrogliserid. Oke, selanjutnya nomor 9. Tindakan yang tepat dilakukan pada pasien. Seorang perempuan 50 tahun dirawat dengan DM tipe 2. Tipe 2. Hasil pengkajian penurunan kesadaran. Glukosa darah segini tanpa adanya penambahan kusmal, bau keton positif, berarti asmet, suara snoring. Nah, nafas 28. Jawabannya tepat apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu untuk kasus ini? Gimana? Gula darahnya tinggi loh. Penurunan kesadaran. Ada penambahan kusmal, ada bau keton. Pak.
Jawabannya adalah Pemberian terapi insulin, Pak. kira-kira apa? D, Bapak. Masang opa, Pak. Masang opa. Pasang opa. Ini meskipun glukosanya ini berapa ya? 1000 misalnya seperti itu. Kan nggak mungkin. Tetap pasang opa. Kita cek kenapa seperti itu. Lah, balik lagi di hierarki ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, nanti balik sini ya. Saya kembalikan lagi ke tadi ya. Oke. Penurunan kesadaran. Sebentar. Ini saya cek ya. Suara terdengar snoring. Snoring. Kita cek ya. Snoring ini masuk di RW. Oke. Snoring masuk di RW. Snoring ya, snoring ini. Snoring. Berarti kan ngorok ya. Jadi B1 bagian 1. B1 bagian 1 itu apa? Ini Bapak, Ibu. B1 bagian 1 RW. Gitu nggih? Nanti ada B1 bagian 2. Oke, kita balik lagi. Frekuensi nafasnya 28. Frekuensi nafas bisa karena B1 bagian 1 atau B1 bagian 2. Karena ini kasusnya seperti ini ya kita anggaplah B1 bagian 1. Ini kan sudah jelas ya, bersihan nafas tidak efektif. Nah, gitu nggih. Nah, frekuensi nafas ini juga bisa bersihan nafas tidak efektif, pola nafas tidak efektif juga bisa. Bau keton berarti adanya proses asidosis metabolik. Kita anggaplah B5 lah ya. Gangguan B5. Pernafasan kusmal bisa jadi B1 bagian 2. B1 bagian 2. Yaitu adalah pola bernafas. Misal pola nafas tidak efektif kan kusmal kan? Pola nafas tidak efektif. Ini ya, penurunan kesadaran berarti apa? B3 ya, ini ya, B3 neurologi. Ya, gula darah ya, bisa B5 ya. Bisa B5 ataupun B2 bagian 2. Oke, hematologi karena dia ada masalah pengangkutan zat di dalam darah, yaitu apa? Glukosa yang terikat pada hemoglobin. Seperti itu. Jadi kita tinggal ngurutkan Bapak Ibu. B1, B2, B5, B2, B12, B3. Yang paling tinggi mana Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Yang paling tinggi adalah yang prioritas ini. B1. Snoring harusnya dikasih apa? Opa. Ya, jadi seperti itu. Jadi penjelasan saya yang ini, masalah keperawatan sama dengan diagnosa keperawatan, sama juga dengan intervensi keperawatan, seperti itu. Sampai di sini dimengerti? Mungkin ada yang ditanyakan, ada yang masih bingung. Jadi kalau kita ngomong tindakan yang tepat, tindakan utama, berarti kita tinggal lihat masalah keperawatan prioritasnya itu apa. Nanti pasti equal, apa ya equal itu? Setara seperti itu. Oke, nggih. Nanti kita lanjut. Nanti insya Allah pasti bisa. Terapi insulin, kenapa kok ditaruh di akhir? Karena meskipun dia ada gangguan metabolisme, gangguan jalan nafas itu lebih rentang terjadi kematian ketimbang gangguan insulin. Seperti itu, nggih.
Kenapa nggak suction? Kan RW juga. Snoring nggak bisa dikasih suction. Harus dikasih OPA atau jotras. Ya, seperti itu. Okay? Sekarang nomor 10. Tindakan selanjutnya yang harus dilakukan. Oke, berarti ngomong terkait prosedur dan protap. Seorang laki-laki 35 karena henti nafas, henti jantung. Di ruang gawat darurat, perawat melakukan tindakan resusitasi RJP selama 2 menit. Setelah itu perawat mengevaluasi keadaan pasien. Ternyata denyut nadi korban ada tapi nafas tidak ada. Apa yang harus dilakukan Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Denyut nadi korban ada tapi nafas tidak ada. Kira-kira apa Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Jawabannya tepat adalah memberikan nadinya ada, nafasnya tidak ada. Berarti tindakan selanjutnya adalah Pak. A. Bantuan Hah? nafas, Pak. Bantuan nafas. Oke, okay. Namanya adalah rescue breathing atau bantuan nafas. Bantuan nafas. Pemberiannya siklusnya berapa? 10 sampai 12 10 sampai 12 per menit. Per menit. menit, Pak. Ini Per per 2 menit. menit. Ya, berarti yang tepat adalah C. D. Yang D. Nah, jangan sampai salah, nggih. Karena pada ini ngomongnya 2 menit. Sebentar lagi. Jadi tinggal dikali aja. Jawabannya yang tepat adalah D. D. Ya, seperti itu, nggih. Kalau nadi ada, nafas ada, jawabannya E. Pasti E. Kalau nadi nggak ada, nafas nggak ada, berarti A. Gitu, nggih. Seperti itu. Kita lanjutkan nomor 11. Apakah persiapan yang tepat dilakukan dilakukan pasien sebelum dilakukan pemeriksaan tersebut? Jadi protap lagi nggih ini. Dengan keluhan nyeri, sering sakit kepala, pusing. Pasien direncanakan pemeriksaan profil lipid ya. Pemeriksaan profil lipid. Berarti TG, HDL, LDL nggih. Bener nggih? LDL. TG, HDL, LDL. Nah, Yang benar apa? yang E, Pak. Yang E. Puasa, Puasa, Pak. Pak. 10 Iya. sampai 12. Iya, benar 10 sampai 12. Good. Itu nggih. Terus nomor 12. Berikut tindakan yang dilakukan perawat kecuali ada kecualinya ini yang bikin kacau ini. Jawaban yang tepat hernia sakrotis inguinalis, pasien post herniografi dengan spinal anestesi 1 jam yang lalu. Pasien mengeluh pusing, kaki sulit digerakkan dan luka terasa nyeri. Jawaban yang tepat adalah hernia sakrotalis inguinalis. Pasien masih mengeluhkan pusing, kaki sulit digerakkan, luka terasa nyeri. Jawabannya Pak? A. J. Tidak dianjurkan untuk mobilisasi 6 jam post operasi. Gitu. Sampai di sini ada yang tanyakan? Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu jika ada feedback baik itu kritik, saran, tanggapan, monggo silahkan. Oke. Pak ini kurang seperti ini, Pak ini seperti ini ya. Oke, nomor 13.
Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada pasien? Kalau kita ngomong tindakan yang tepat, kita langsung mikir saja tindakan prioritas, tindakan yang harus segera dilakukan seperti itu. Jadi kita bisa merujuk pada B1 sampai B6 ataupun ABCDE tadi. Oke. Seorang laki-laki dengan asma akut mengeluhkan sesak nafas berbaring, batuk, pusing, sakit kepala. Nafasnya 28, nasal 3 liter tanpa penggunaan otot bantu nafas. Ya, jadi yang benar adalah B, Bapak. B. Ya, oke nggih. Guideline paling umum nggih untuk asma. Sebelum aliran oksigen. Oke, kita lanjut nomor 14. Hasil auskultasi. Nah, di sini kan kelihatan ya. Oke, keluhan batuk, nyeri dada, sesak nafas. Foto torak tampak cairan di kavum pleura parietalis. Nafas 28, cuping hidung. Perawat melakukan auskultasi paru terdengar gesekan jari. Nah, gesekan jari kemudian menghilang. Namanya apa? E. Ya, friction rub. Ya kayak kresek gitu ya. Apa ya? Ya kayak semacam kresek. Caroreales ini stridor sama snoring itu hampir sama nggih. Seperti adanya sumbatan di jalan nafas. Ini bukan auskultasi, cuma bisa didengar langsung. Kalau wheezing juga bisa, mengi. Caroreales ini desiran apa ya? Kayak desiran udara. Kayak angin gitu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Desiran udara. Kalau ini kan seperti gesekan jari. Oke, selanjutnya apa tindakan yang tepat dilakukan oleh perawat? Seorang perempuan dirawat di rumah sakit dengan postmortem radiomastektomi MRM. Hari ketiga, mengeluhkan nyeri, luka pos operasi, teraba hangat dan bengkak di aksila. Oke. Terpasang drain fluid 50, produksi drain saat ini 2 cc. Ini berarti ada sumbatan kayaknya. Benar Pak ya? Oke, jawaban yang tepat apa Bapak-bapak dan Ibu? Jawaban yang tepat apa? E. Ya, memeriksa ketepatan drain. Oke, ketepatan drain. Mengosongkan vakum drain, memberikan kompresi hangat. Enggak boleh ini kompresi hangat, enggak boleh. Menganjurkan pasien melakukan teknik relaksasi enggak cocok ya. Ketepatan drain yang lebih tepat. Nomor 16. Tindakan yang tepat. Tindakan yang tepat kecuali seorang perempuan dirawat dengan keluhan badan terasa panas, dingin, pusing, dan sakit kepala, nafsu makan menurun, serta nyeri pada sendi. Kulit teraba hangat, tampak kemerahan, suhu tubuh 38,6. Kita tandai saja nggih, panas dingin. Panas dingin, pusing, nafsu makan menurun, serta nyeri sendi. Kulit teraba hangat, tampak kemerahan. Suhu tubuh 38. Jawabannya apa? C, Pak. C, Bapak. Bentar. Oh, kecuali. Oh iya ya, kecuali. Ya benar C. C benar.
Oke, nomor 17. Kranial. Oh, 12 saraf kranial ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Oke, seorang pasien 63 tahun dirawat di RS dengan stroke iskemik. Pasien lidah terasa kaku, bicara pelo, fascia wajah sebelah kanan terasa kaku dan tidak bisa mengerutkan dahi fasialis. Oke, mengerutkan dahi. Saraf apa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Yang B Pak kayaknya Pak. Ya, benar B, fasialis. Kalau mengerutkan dahi. Olfaktori opticus, oculomotoris, trochealis, trigeminus, abdosen facialis, vestibulocochlearis, glossopharyngeus vagus, glossus. Ya, B. Oke, soalnya memang jarang seperti ini. Cuma kebanyakan kalau neurologi nanti akan ditanya itu biasanya tanda-tanda kranial, tanda-tanda cek kesadaran AFU sama cek GCS. Kranial seperti ini memang jarang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Tetapi kemungkinan juga bisa keluar. Yang biasanya selalu muncul adalah GCS. AFU. GCS sama AFU. Banyak mana AFU sama GCS? Kebanyakan yang keluar banyak GCS. Saya rasa Bapak dan Ibu sudah sangat familiar dengan GCS. Jadi tidak ada masalah untuk itu. Oke, selanjutnya adalah tindakan kolaborasi yang tepat. Seorang laki-laki 45 dirawat dengan gagal ginjal kronik. Pasien mengatakan pipis sedikit, edema tungkai. Edema tungkai. Piting udim 3 ya. Dalam. Tensinya tinggi ya. Nadanya 75. Jawabannya E Pak. Ya, pasti ya. Oke. Benar sekali. Wes ini nggak perlu diragukan, pasti sudah sangat mahir ya. Oh ya, mungkin untuk fresh graduate meskipun ini ada pipis sedikit, ada edema tapi nggak keluar, nggak bisa pipis, jangan ada pemasangan kateter ya. Mungkin yang bagi fresh graduate yang mau tes ya untuk P3K, jangan sampai salah. Ini pitfalls ya. Untuk pemasangan kateter ini pitfall, jebakan. Yang benar adalah diuretik. Diuretik nggak boleh diberikan jika kurang dari, tensinya kurang dari 100 ke bawah. Oke, untuk sistoliknya. Oke. Yuk, yang lainnya. Mungkin untuk yang fresh graduate bisa menyesuaikan kenapa alasannya tidak seperti ini, bisa ditanyakan langsung juga. Oke. Nomor 19. Tindakan yang tepat dilakukan pada pasien. Aduh, ada kecuali juga ini. Ingat ya, hati-hati. Pasien laki-laki di RS dengan stroke hemoragik. Hari kelima hasil pengkajian, penurunan kesadaran, tirak baring, tampak kemerahan, teraba hangat bokong, punggung, skala Braden 16. Ini sepertinya dekubitus ya, skala dekubitus. Ya, tekanan darah segini, nadi segini. Oke. Tindakan yang Bapak. tidak tepat. Apa? Tindakan yang tidak tepat? Bapak. A. Memberikan kompres hangat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ingat ya, kompres hangat hanya boleh diberikan pada hipertermi non reflaktan. Ya. Kalau kasusnya apapun itu, trauma, benturan, panas, pajanan, atau apapun, kompresnya dingin. Kompres hangat hanya
hangat hanya boleh diberikan pada hipertermi non refraktan. Maksudnya hipertermi yang sekitar 40-an ke bawah itu masih boleh, tapi kalau lebih tidak dianjurkan. Oke, jadi apapun, misal terbentur, terkilir, apa ya, dekubitus, pokoknya apapun itu, semua trauma itu diberikannya kompres dingin, seperti itu. Diingat-ingat ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kadang-kadang ada pitfalls selama pengerjaan, jadi mohon diperhatikan. Oke, 20 edukasi yang tepat diberikan pada pasien. Seorang perempuan DM tipe 2 kita tandai mengeluh lapar terus, sering makan makanya juga seperti gorengan dan teh manis. BDS-nya 400, BP78 terdapat luka pada tungkai kanan. Edukasi yang tepat untuk pasien ini apa? B, Bapak. B, Pak. B. Oke. Oke. Benar ya. Nomor 21. Tindakan keperawatan yang tepat pada pasien. Seorang perempuan 26 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan adanya gatal-gatal. Terasa perih pada kulit, tangan, dan kaki sejak 5 hari yang lalu. Pasien merasa tidak nyaman, kulit tampak kemerahan dan sedikit berdarah. Kulit teraba hangat dan bengkak. Nah, jawabannya apa? Yang saya jelaskan tadi, semua selain hipertermi, ya, itu kompresnya Dingin. Kompres dingin. dingin. Pokoknya apapun, baik itu bengkaknya karena infeksi, karena trauma, karena jejas ataupun pajanan, tusukan atau apapun, kompresnya adalah dingin. Kalau kenapa kok nggak diberikan kompres hangat? Kompres hangat menyebabkan vasodilatasi. Padahal pada saat trauma, pembuluh darah itu sudah vasodilatasi. Ditambah kompres hangat, tambah vasodilatasi, tambah bengkak lagi. Seperti itu. Jadi alasannya karena vasodilatasinya akan bertambah. Oke, apa tindakan yang tepat? Nomor 22. Seorang perempuan dirawat di rumah sakit dengan stroke iskemi. Pasien mengeluh tenggorokan terasa kering, sulit menelan, sering tersedak saat makan. Pasien nampak tidak nyaman dengan keadaannya. Jawaban yang tepat untuk kasus ini adalah Yang D, Pak. yang D. Yang D. Berikan makanan lunak kepada pasien. Masalahnya Yang E, apa Pak. di sini? Masalahnya apa? Kita identifikasi dulu Bapak-bapak dan Sulit Ibu-ibu. menelan. Sulit menelan. Oke, sulit menelan, sering tersedak karena sulit menelan. Oke. Sering tersedak karena sulit menelan. Oke, jawabannya tepat adalah perawat E. Oke. Selama pasien belum adekuat dalam menelan, akan mengakibatkan yaitu
gangguan atau sumbatan jalan nafas, atau kita nyebutnya choking, choking. Nah, sebelum itu terjadi, dilatihlah untuk respon menang. Kalau nggak bisa, ya mau nggak mau harus sonde. Karena ditakutkan ini choking, mengganggu jalan nafas. Seperti itu. Jadi mungkin untuk makanan lunak diberikan setelah dia memang benar-benar adekuat dalam menerima makanan lunak. Sepanjang dia belum bisa, harus dilatih terlebih dahulu. Kalau tidak, masih belum adekuat dalam menelan, ya sonde. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan bapak-bapak dan ibu-ibu sampai sini. Cukup? Saya lanjutkan ke nomor 23, nggih. Apakah tindakan yang tepat dilakukan? Bentar, nggih. Tepat dilakukan perawat. Seorang laki-laki 45 tahun dirawat di rumah sakit dengan gangguan ginjal kronik. Pasien sedang menjalani hemodialisa hari ke-10. Pasien mengeluhkan pusing, lemas, berkeringat, pandangan kabur, tekanan darahnya 90, nadinya 110. Apa tindakan yang tepat yang harus dilakukan seorang perawat pada pasien tersebut adalah jawabannya apa? Jawabannya apa? Kita identifikasi dulu. Pasiennya ini dalam keadaan apa? Intradialisa. Jawabannya apa, Bapak? Yang E, Pak. Kita lihat, pasien mengeluhkan pusing, lemas, berkeringat, pandangan kabur. Tekanan darahnya segini. Oh, ini resiko shock. Resiko shock. C, Pak. C. Ya, jawaban C. Kenapa kok nggak monitor? Karena ini sudah termonitor dengan hasilnya seperti ini. Ya, ini sudah masuk shock ya. Oke. Resiko shock ya. Sudah masuk resiko shock. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Nomor 23. Kita lanjut, nggih. Ya, jadi ini harus dielevasi. Elevasi. Nomor 24. Apakah hasil pemeriksaan yang ditemukan? Ya. Seorang pasien 25 tahun dirawat ARS suspek appendicitis. Nah, langsung saja hasil pengajian bla bla bla, leukosit 14.000. Perawat melakukan pemeriksaan palpasi pada abdomen. Ya. Palpasi pada abdomen. Ya. Pemeriksaannya apa, Bapak-bapak, Ibu? McBurney. Ya, McBurney. Untuk nyari tekan lepas. Jadi jawabannya? Yang D. Ya, oke. D. Jadi kalau kita ngomong ditemukan nyari tekan lepas karena ini kasusnya adalah suspek appendicitis. Nafsu makannya menurun. Ditambah leukositnya agak tinggi seperti itu. Oke. Jadi
kita ngomongnya adalah nyeri tekan lepas. Ini adalah pemeriksaan apa? McBurney. Berni. Ya, oke. Oke, selanjutnya adalah nomor 25. Apa masalah keperawatan yang tepat? Seorang laki-laki PPOK. Pasien mengeluh sesak, ya, sesak, nyeri dada, dyspnea, nafasnya 35, batuk berdahak. Waduh ini. Terus Jawabannya ini B, Pak. asidosis. B, Bapak. Jawabannya B. Ya, good B. Bersihan jalan nafas. Ya, oke. Bersihan jalan Ya, jalan nafas. good. Pokoknya kalau ketemu kayak gini batuk berdahak, ini wes nggak usah pusing, langsung jawablah bersihan jalan nafas. Nggak perlu diperhatikan saturasi, pola itu nggak perlu, langsung saja. Oke, sampai sini mengerti nggih? Semoga dapat soal yang mudah-mudah seperti ini. Ini Amin. amin, amin nggih. Ini soal insya Allah lah paling mudah untuk diidentifikasi. Oke, selanjutnya nomor 26. Prioritas tindakan keperawatan seorang laki-laki dengan fraktur patella dextra, patella. Ya. Pengkajian C, Pak. melakukan asimetris C. Yang C. Bentar nggih, Pak, saya tak baca dulu. Pasien tidak menggerakkan ekstremitas kanan, bahkan tampak meringis sakitan akibat nyeri yang dengan FAS, ya. Skala nyerinya pakai FAS dia, ya. Ini kita abaikan saja. Ini FAS ini hampir 10 ya, 10 paling tinggi. Oke. Oke, jawabannya yang benar adalah C. Traksi dan imobilisasi. Yes, benar. C. Good nggih. Oke, nomor 27. Tindakan keperawatan yang tepat. Seorang laki-laki 4 tahun dirawat di rumah sakit hemoroid internal, masih dalam. Susah BAB 5 hari yang lalu. Nyeri pada area anus, baru terasa kembung dan keras saat dipalpasi, serta terkadang BAB keluar sedikit berdarah. Apa tindakan yang tepat? B, Bapak. B. Memberikan pasien diet tinggi serat, Bapak. Tinggi serat. Kita lihat nggih. Perut kembung. Tinggi serat. B sampai D kolaborasi soalnya. Ya, Apa? B, B, C, D. B sebenarnya mandiri boleh, Bapak. Buknah rendah sebenarnya kita juga boleh. Melakukan pemberian subpositorial ini mandiri. Kolaborasi terapi pencair oral mandiri. Kemudian jawabannya A, B, dan C. Nah, ini yang minim resiko tetapi masuk akal adalah A. Kalau kita ngomong resikonya ya, paling rendah nomor 1. Sorry, A. Terus agak tinggi lagi B. Ada sedikit modifikasi karena ada komposisi makanan. C, memberikan huknah rendah, ya kan? Bisa pakai obat mikrolak atau apapun ya, atau pakai yang model tabung pakai selang itu. Suppositorial ya ini sudah tindakan kolaboratif. Yang benar adalah A. Kenapa? Karena ya menurut minum air putih kebanyakan di pagi hari sekitar 500 cc itu sama halnya meningkatkan gastrokolik. Gastrokolik itu membuat peristaltiknya meningkat. Peristaltik meningkat, ya kan? Peristaltik meningkat sehingga
Kalau dorongan peristaltik akhirnya BAB-nya terdorong. Gitu nggih. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya pasien mengalami gangguan untuk BAB, coba pada saat pagi hari yang kondisi perut sudah kosong, diberikan 500 cc air putih saja. Nanti akan menyebabkan gastrokolik, gastrokolik, ya, peristaltiknya meningkat. Sebenarnya hupnah itu juga, cuma gastrokoliknya dia hanya pada kolon descendant. Ini cuma pada kolon descendant. Nah, descendant. Seperti itu. Kalau hupnah tinggi, ya seluruh kolon, mulai dari ascendant, transcendent, sampai descendant. Oke. Nomor 28. 28 prioritas keperawatan yang tepat. Oke. Seorang laki-laki dirawat dengan tumor kandung kemih. Pasien mengeluh urin tidak keluar 3 hari yang lalu, terasa perih. Saat akan berkemih tampak distensi kandung kemih. Keluarga menerangkan tidak tahu cara merawat pasien. Tidak tahu cara merawat pasien. Jawaban yang tepat adalah untuk kasus ini ialah tumor C, kandung. Bapak. Berarti ada massa di kandung kemih. Nah, oke, kita identifikasi melalui hierarki yang B1 sampai B6. Ya, Bapak dan Ibu, nyeri itu bisa masuk di B1, bisa masuk di B2, bisa masuk di B3, bisa masuk di B4 ataupun B6. Tetapi proporsi nyeri itu kasta kedua di satu sistem organ. Misal contohnya pada kasus ini distensi kandung kemih berarti ada masalah B5 ya. Masalahnya apa? Gangguan eliminasi gitu nggih. Gangguan eliminasi. Terus mana tadi nyeri mana tadi ada nyeri atau perih ini nih. Perih kan nyeri kan? Ya kan? Perih ini kan nyeri. Berarti kan B5 bagian nyeri akut. Nyeri akut. Nah, ini ada 2 atau urin tidak keluar ini berarti ya B5 ya. B5 gangguan eliminasi urin. Itu pun juga ini. Nah, ini ada 2 diagnosa. Nah, ini kan ketidaktahuan ini berarti promosi kesehatan. Ini di luar B1 sampai B6 ya. Di luar B1 sampai B6. Jadi abaikan saja, nggak apa-apa. Jadi B5. Jadi di sini B5 itu ada 2. Yang pertama adalah gangguan eliminasi urin dan apa? Nyeri akut. Kira-kira yang ditangani dulu nyeri akutnya atau eliminasi urinnya yang ditangani dulu Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Eliminasi urin dulu, Bapak. Ya, eliminasi. Meskipun orangnya itu teriak-teriak, ya kan? Tetapi nyerinya ini masuk di sistem organ yang sama. Kan ini masuk di sistem organ ya. Sistem organ yang sama. Asumsinya gitu. Jadi yang ditangani ada gangguan eliminasi. Nah, ini kan tumornya ada di kandung kemih. Berarti di uretra nggak ada masalah. Berarti yang harus dilakukan adalah C, Bapak. Datar urin sementara. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, contoh kasusnya. Tak kasih tahu untuk angina. Angina pectoris itu karena apa sih? Karena ada suplai oksigen yang kurang. Nggih napa nggih? Nggih. Nah, angina itu suplai oksigen yang kurang. Berarti apa? Ada nyeri akut kan nggih? Ada nyeri
akut. Oke. Satu adalah gangguan perifer. Benar nggak? Misal perifer. Ya, gangguan jaringan perifer. Ya, boleh lah. Jaringan biasanya itu adalah ketidakseimbangan jaringan perifer atau apalah ya. Tergantung jawabannya. Yang ditangani mana dulu? Yang ditangani Bapak-bapak dan Ibu. Halo Pak, izin. J. Pak, izin. Untuk pemasangan kateter untuk tumor kandung kemih itu tidak membahayakan dah untuk pemasangan kateter urin itu. Kateter urin kontraindikasinya satu, tidak ada ruptur. Kedua, tidak ada struktur uretra. Tidak ada hambatan macam BPH. Sekuat Oh apapun, ya. ya sekuat apapun dimasukkan kalau ada struktur uretra itu macamnya kayak gini Bapak. Dia ada skar apa ya namanya skar itu bekas luka tapi di dalam uretra. Di dalam uretra aja. Semacam bleeding itu Pak ya. Apa gimana? Semacam bleeding itu dah. Mboten. Bleeding itu namanya ruptur. Nah ya itu. Nah, Maaf Pak. ya, bleeding itu namanya ruptur. Struktur uretra itu panjenengan kalau ada luka, lukanya itu kayak jaringan parut, Bapak. Jaringan parut. Jadi jaringan parut pada uretra. Jadi harusnya uretranya itu kan bentuknya mukosa kayak bibir gitu lah ya. Kayak membran mukosa seperti itu. Tetapi gara-gara misal karena terlalu kering, karena makanya harus dikasih lotion ya, apa ya? Dikasih gel. Dan harus dibedakan juga gel untuk EKG, untuk ekokardiografi, untuk USG itu beda sama gel untuk NGT ataupun untuk kateter. Jadi tidak semuanya gel itu sama, nggih. Jadi ada gel hanya ya. Jadi gelnya harus diperhatikan. Ini struktur uretra, ruptur uretra ini juga nggak boleh. Terus kasus sumbatan misal macam BPH, benigna prostat hiperplasia, BPH ini ya, semacam ini ya. Ini kontraindikasi pemasangan Kateter. Sebentar, kateter kontraindikasi kateter. Oke. Ruptur uretra ini bleeding. Biasanya misal balon belum sampai kandung kemih itu sudah dipompa. Itu apa ya? Ya. Jadi hati-hati, nggih. Jadi dipastikan kateter itu masuk sampai tulangnya mentok sampai ujung uretra, baru dimasukkan kafnya yang cairan itu loh, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ya, kebanyakan kasusnya ini muncul karena tadi dimasukkan belum sampai masuk ke kandung kemih, ditembak. Ya, akhirnya kan balonnya gembung di pipanya. Ya, itu menyebabkan ruptur uretra. Ini menakutkan ya. Ruptur ini juga bisa terjadi pada fraktur penis ya. Fraktur penis ini juga ada. Fraktur penis. Atau bisa ada case-nya itu namanya fraktur penis. Fraktur penis. Ya. Ya, fraktur penis itu adanya penggumpalan darah di sekitar penis, ya di penisnya itu karena pecahnya vaskularisasi penis. Nah ini tidak diperkenankan dipasang kateter seperti itu. Kalau BPH gimana? Terjadi sumbatan nggak bisa kencing, ya mau nggak mau ya fungsi langsung ditusuk
di kandung kemih. Ya, seperti ini. Ya. Ya. Oh ya, kembali lagi kalau menemukan nyeri sampai sini terjawab no pembuatan Bapak? Oke, Pak, terjawab. Terima kasih, Pak. Bukan, Pak. Oke ya. Nyeri itu bisa masuk B1, B2, B3, B4, B5, B6. Tetapi dalam satu sistem organ, misal kayak gini, satu sistem organ, ya, nyeri dan diagnosa lain, dulukan diagnosa yang lain. Ingat ya, dulukan diagnosa yang lain. Kayak angina pectoris ya. Nah, gangguan jaringan perifer. Karena apa? Oksigennya nggak masuk ke ujung dari koroner. Makanya gangguan jaringan perifer pada koroner. Ada nyeri akutnya nggak? Ada. Tapi yang ditangani dulu mana? Gangguan jaringan perifer. Nyeri itu urusan, makanya diberikan vasodilator, pakai ISDN, pakai nitrogliserid, baru dikasih morfin dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan nomor 29. Soalnya mana ini? Ya. Tindakan yang tepat dilakukan pada pasien dengan karakteristik di atas. Tim ambulan luka bakar seluruh tubuh, seputum karbonat. Oh iya, seputum. Seputum karbonat, rambut gosong, trauma inhalasi ini kayaknya. Trauma inhalasi, stridor lah ini GCS-nya 10. Jawabannya yang tepat apa, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Yang A, Pak. Jawabannya? A. Kenapa enggak C? Karena ini apa gosong di ini rambut hidungnya. Nanti kayak ini. Gosong? Kalau panjenengan Karena nafasnya 32. Oke, benar. Kalau panjenengan ngomong perawat, jenengan harus jawab A. Tapi kalau jenengan ngomong petugas terampil, harusnya jawabnya C. Ini namanya adalah trauma inhalasi. Trauma inhalasi. Trauma inhalasi tata laksananya ini. RW definitif. RW definitif itu apa? Macam ETT, terus tracheostomi. Kalau dokter ini jawabnya C. Kalau jawab A dia salah. Tapi kalau jenengan jawabnya ini A, bukan C. Gitu nggih? Bapak Ibu? Ya, Oke. Iya, Bapak. Sesuai guideline internasional, seseorang dengan trauma inhalasi misal menghirup bahan kimia, terjebak di ruangan berasap apapun ya, merokok terlalu berlebihan misal, itu harusnya diintubasi langsung. Gitu. Karena stridornya nggak bisa disembuhkan secara cepat. Ya. Tapi karena kita ngomong perawat, ya berarti jawabannya adalah A. Oke. Guideline-nya C sebenarnya. Oke, yuk nomor 30. Apakah tindakan yang tepat dilakukan perawat? Seorang laki-laki 27 tahun dilarikan di instalasi darurat puskesmas setelah jatuh dari tangga. Tampak muka memar, kening, GCS 7. Bunyinya snoring. Perawat akan memasangkan OPA. Ternyata pasien memiliki gag refleks. Ini. Jawabannya yang tepat adalah B. Yang E. B, Pak. jawabannya B. B. Membuka jalan nafas dengan teknik Ethel chin lift. Snoring. Ingat guys, snoring. Berarti apa? Lidah
Jatuh. jatuh. Ke belakang. Ke belakang. Dia punya gag refleks. Gag refleks itu apa? Refleks muntah ya. Nah, refleks muntah. Opa ini kan mayo ya. Lah, kontraindikasinya mayo itu adalah ini. Gag refleks. Nah, kontraindikasi. Ya, oke ya. Ini berarti A, RW, A, ini C, memar di kening, ini berarti E. Itu ya. Oke, nggih. Kita cek. Berarti harusnya A. Dikasihnya harusnya OPA karena snoring, lidahnya jatuh. Tetapi ada gag refleks. Oke, berarti jotras, hetil, chinleaf. Ada gag refleks, berarti hetil chinleaf kita hapus. Karena kalau gag refleksnya di hetil chinleaf, apa yang terjadi? Orangnya mingkem. Refleks itu meskipun mingkem, ya, sphincter internal di atasnya lambung itu tetap buka. Kalau di hetil chinleaf yang terjadi apa? Choking. Ini malah memperparah. Jawaban yang tepat adalah Yang C, Pak. Intubasi Heimlich endotrakea. maneuver ini untuk kondisi choking. Dia Choking. choking enggak ada choking. ETT benar nggak? Benar, ini benar. Benar. Sangat benar. Nggak masalah. Tapi kita lihat, ada nggak yang lebih ringan? Yang lebih ringan ada nggak? Tetap dilanjut pasang OPA, kan sudah kontraindikasi, ada gag refleks. Jelas nggak bisa, ini hukum mutlak. Kalau OPA, ya kan, OPA, orofaringal, oral ya, itu nggak boleh pada gag refleks. Gitu nggih. Jawaban yang tepat adalah Nasofaring airway. nasofaring. Meskipun dikasih nasofaring, dia gag refleks masih bisa disuction. Dimengerti nggih? Masih bisa disuction. Gag refleksnya bisa disuction untuk muntahannya, muntah atau vomit. Sebenarnya A dan D ini benar Bapak, Ibu, cuma diambil yang paling ringan terlebih dahulu. Gitu. Jadi NPA. Nah, kalau NPA ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini tidak boleh cedera basis krani. Kontraindikasinya. Cedera, ya, basis kranii, sorry. Kok krani S? Ya. Kranii. Kontraindikasi. Kalau NPA tidak boleh cedera basis kranii, bradiotore, rinore, racuni, battle sign. Tapi kalau orofaringal gag refleks itu nggih. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Sudah? Lanjut, Pak. Lanjut. Mungkin untuk hari ini cukup sampai sini dulu. Kita bertahap nggih, biar nanti panjenengan bisa mengulas lagi setelah pertemuan ini. Insya Allah nanti sisanya kita bahas 35 soal atau berapa ya, itu di pertemuan selanjutnya. Saya sangat hargai sekali semangatnya. Semoga doa terbaik
untuk panjenengan semua, dan jangan lupa minta restu dari keluarga dan tetap teguhkan niatkan untuk menjadi pribadi dan mengangkat derajat keluarga seperti itu. Doa terbaik dari saya mohon maaf jika ada kata salah yang baik sengaja maupun tidak disengaja. Jika ada feedback, monggo sebelum saya tutup. Ada feedback? Masukan, sanggahan, tanggapan? Ya, Pak. Nggak ada, nggih. Betul. Nggih. Nanti kalau dirasa ingin menanyakan sesuatu bisa japri saja lewat saya langsung atau lewat admin. I'm very welcome to respond, dan terus belajar nih Bapak Ibu. Dan bagi yang sudah berpengalaman, pesan saya selalu saya pesankan, nanti tahan diri, dikendalikan dirinya, karena panjenengan sudah sangat mahir sekali dan soal-soalnya ini menuntut panjenengan ini profesional sesuai koridor di keperawatan. Gitu, nggih. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu dalam keadaan sukacita di Rabu yang akan datang. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya tutup, nggih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi. Nggih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, selalu, Pak. nggih. Sukses Oke, Pak. selalu. Semoga sehat, Pak, di sana, Pak. Terima kasih, Pak. Nggih.